Itu kok rencana mulai dino apa? Minggu dan Minggu jam piro? sore. Ya apa caramu? Saya ajak. Ya saya ajak ketemu. Kamu telepon. Ketemuan di mana? Di terminal. Di terminal, terus kamu ajak ke Kediri. Kediri. Setelah itu masuk hotel. Mampir rumah makan dulu. Terus masuk hotel. Masuk hotel. Mari masuk hotel. Apa kok eksekusi di hotel? Iya. Iya, kenapa kok di hotel kok tak lain tempat? Alasan Ya, pas apa? tujuannya tuh ke Kediri kan memang mau Ayo. di hotel itu. Ayo, biar nggak apa nek nang hotel itu kan aman. Iya. Hah? Biar nggak apa? Biar aman ya. Terus kon apa sih nek? Kena apa kok pateni kena apa? Ya sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Ya masukin cowok di kos itu lah. Selain itu apa lagi? Ya minta-minta Matre. Ya. Yang cuma minta-minta uang gitu loh. Ya, terus apa mana? Iya, ikhlas. Paling kuat alasannya apa? Sakit hati, cemburu. Hah? Kalau sebelumnya kan waktu berangkat ke Jakarta kan karena saya tidak ada uang, tidak ada dana, saya kan minta tolong ke kakak, jadi ngerepotin kakak selama ini keberangkatan, tapi nyampe sana kurang cocok ya, karena harus ada tempat apa itu, harus ada kos, terus harus ada potongan-potongan. Kemudian saya mencari pekerjaan yang ada mesnya gitu, jadi saya menempati yang ada mesnya, kemudian dipecat pindah di Madiun yang ada mesnya itu. Mbak, berarti mbaknya sama itu sering ya, maksudnya kayak transfer uang bantu adiknya itu sering ya berarti? Yang lumayan Sering ya? Memang yang open gitu ya, dibuat open di keluarga gitu gitu. Enggak, jadi enggak. Soalnya saya dari kecil dulu sebelum punya pasangan itu juga kakak yang terawat dari kecil, yang terawat saya kakak. Kemudian saya udah punya pasangan, kakak sama keluarga, saya sama pasangan, kemudian saya pisah sama pasangan, terus menyendiri, terus akhirnya minta bantuan kakak mencarikan uang buat berangkat kerja gitu. Karena sebelumnya coba belajar bahasa di bahasa Jepang, nggak lolos, banyak yang nggak masuk dan harus butuh dana banyak, jadi saya milih pekerjaan lain yang sekiranya ini. Terus coba jualan jualan apa itu, jualan es buah tapi kurang bersyukur mungkin terus memilih ini pekerjaan yang lain. Di Hotel Zodiac, tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Direskrim. Jadi korban ini meminta pertanggungjawaban dari tersangka AARN, minta dinikahi. Kemudian tersangka ARN menolak untuk bertanggung jawab atau menikahi korban, sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tersangka, sehingga tersangka melakukan perbuatan membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Kemudian pada saat korban tidak berdaya, tersangka membekap mulut, hidung, sekaligus mencekik leher korban selama 10 menit sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi.
Setelah itu tersangka keluar dari hotel untuk membeli koper. Berwarna coklat terlebih dahulu, yang ukurannya lebih kecil dari ini. Setelah itu kembali ke hotel, dicoba untuk memasukkan korban namun tidak cukup. Kemudian tersangka keluar lagi membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti, kemudian memasukkan korban ke dalam koper tersebut. Sakit hati dikhianati cintanya dan tersinggung anak kandungnya diolok-olok diduga menjadi motif Rohmat Trihartanto alias Antok membunuh dan memutilasi Uswatun Hasanah. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menerangkan, tersangka mengaku sakit hati dengan kelakuan korban yang berselingkuh dengan pria lain. Bahkan tersangka mengaku pernah memergoki korban bersama pria lain di dalam kosannya di Tulung Agung. Padahal hubungan keduanya sudah berlangsung selama 3 tahun dan selama ini tersangka kerap beberapa kali memberikan uang kepada korban dan selama ini tersangka mengaku-ngaku sebagai suami siri korban saat ditanya oleh para warga di sekitar pemukiman kosan korban. Nyatanya, ungkap Farman, tersangka tidak bisa menunjukkan bukti jika dirinya sebagai suami siri dan sudah menikah secara siri dengan korban. Sementara tersangka ini di sekitar kosan korban mengaku sebagai suami siri korban. Ujarnya di ruang konferensi pers gedung Bid Humas Mapolda Jatim pada Senin 27 Januari 2025. Kemudian korban sering meminta uang pada pelaku. Tanggal 19 Januari pertemuan di Hotel Kediri. Itu memang tersangka uang sudah menyiapkan 1 juta rupiah untuk diberikan ke korban, tambahnya. Kemudian motif lain, Farman menerangkan, tersangka merasa tersinggung karena korban kerap mengolok-olok anak perempuannya. Perlu diketahui tersangka memiliki istri sah yang dikaruniai 2 anak perempuan. Nah, korban pernah mengolok-olok dan menyumpah serapai anak tersangka dengan ucapan yang tidak terpuji. Lain lagi sakit hatinya berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka memiliki seorang anak perempuan, pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anak ini akan menjadi mohon maaf PSK. Nah, itulah yang membuat tersangka sakit hati, terangnya. Tak cuma itu, Farman menambahkan tersangka juga begitu merasa mendendam karena korban pernah menyuruh tersangka untuk menghilangkan anak kedua tersangka. Dan pernyataan atau ucapan dari korban menimbulkan dendam bagi benak tersangka. Korban juga tidak terima kalau pelaku memiliki anak yang kedua. Sehingga dari korban sendiri sempat melontarkan supaya pelaku menghilangkan anak keduanya, pungkasnya lagi. Kemudian hal senada juga disampaikan Kasubdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur bahwa di tengah hubungan percintaan antara korban dan tersangka terjadilah prahara. Ternyata korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahi dirinya sah dengan sebab prasyarat yang sulit dilakukan tersangka, yakni tersangka segera menceraikan istri sahnya sesegera mungkin. Bahkan saking kuatnya keinginan korban untuk dinikahi tersangka, Jumhur mengungkapkan korban pernah melabrak rumah tempat tinggal istri sah tersangka. Korban perempuan ini minta dinikahi resmi dan segera pelaku menceraikan istri sahnya. Dan pelaku tersinggung soal itu, ujarnya saat dihubungi Surya Malang pada Senin 27 Januari. Intinya banyak yang bikin pelaku marah. Yang terakhir, si korban datang ke rumah pelaku, mendobrak tempat istri sah pelaku. Ia kepengin segera dinikahi, tambahnya. Namun permintaan korban tidak dapat dikabulkan dengan cepat oleh tersangka, dan yang bikin korban makin naik pitam ternyata tersangka belakangan diketahui memiliki anak kedua dengan istri sahnya. Sehingga lanjut Jumhur muncullah umpatan bernada sumpah serapah menyangkut anak kandung tersangka hingga akhirnya membuat tersangka tersinggung dan merasa dendam. Korban itu kecewa dengan pelaku karena istri sahnya punya anak lagi dan disumpahi akhir didoain jadi ini dan itu, doa buruk, pungkasnya. Ya guys, jadi itulah berita dan informasi terupdate mengenai seorang laki-laki yang menghilangkan nyawa. Bagaimana nih guys tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.